Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah sholat Idul Fitri Masjid Jami Al-Barokah yang saya cintai, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya pembangunan masjid ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sehingga menambah semarak keislaman syiar di bumi kita tercinta, Desa Rawadal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pembela kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang selalu kita harapkan syafaat-syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita yang hamba pendosa-pendosa ini kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Sebagai khatib, saya berpesan kepada saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsep takwa inilah yang mampu membawa kita semua umat manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan. Kenapa saya katakan madrasah? Karena madrasah merupakan sebuah lembaga yang membentuk manusia, alumni-alumninya menjadi mutakhorijunnya, menjadi sesuai dengan harapan dari pendiri madrasah tersebut. Dan sebagaimana juga kita maklum bahwa madrasah Ramadan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 183 berakhir dengan kalimat la'allakum tattaqun. Sering saya mengulas kalimat la'alla ini. Kalimat la'alla adalah litaraji wa tawaqqa, harapan yang mungkin tercapai apabila kita mau berusaha semaksimal mungkin, maka takwa tersebut mungkin bisa kita capai. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya duduk berpangku tangan saja menunggu keajaiban turun dari langit, maka takwa tidak akan mungkin kita dapatkan. Maka kalimat yang dicanangkan oleh Allah la'allakum beda dengan kalimat laita. Ketika Allah menyampaikan dengan kalimat laita umpamanya, maka itu hanya harapan yang semu, yang bias, yang tidak akan mungkin tercapai, atau hanya angan-angan belaka. Maka kalimat yang dicontohkan dalam kitab-kitab nahwu disampaikan laita syababu ya'udu yauman. Yang berbicara adalah orang yang tua, semoga usiaku kembali muda. Tidak akan mungkin usia muda kembali kepada orang-orang tua. Maka kalimat tepat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan untuk kita semua dengan kalimat la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beberapa hari yang lalu saya terhenyak dengan membaca sebuah dawuh, sebuah makalah dari salah seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau adalah ulama sufi yang dilahirkan di kota Irak. Kemudian beliau dibesarkan dan berdakwah di kota Turki, atau negara Turki. Beliau menyampaikan, Tuhanmu, Tuhan kita yang disembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang kita tinggalkan di bulan-bulan berikutnya atau selanjutnya. Sadarkah kita semua ketika Ramadan kemudian mengingatkan kita untuk rajin berangkat ke musola, ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin bersolawat, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Itu sababiyah Ramadan, karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Di bulan-bulan yang lain kita kadangkala biasa-biasa saja. Bahkan banyak di antara kita, para kaum lelaki, ketika Jumat memanggil, masjid ini masih sepi dari jamaah. Pertanyaannya, pada kemana mereka? Rela meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada panggilan yang hebat selain panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kalimat dari masjid sampaikan lafaz inna lillahi saja, kita semua terdiam, ribut kita berhenti, lain-lain pun kita berhenti. Masa kalah dengan panggilan ketika Jumatan saja? Bayangkan ketika masjid ini jadi hadirin, siapa yang akan mengisi? Apakah kita perlu ngebom orang lain datang ke sini, membayar mereka untuk memakmurkan masjid kita? Tidak. Ini masjid kita bersama. Ini masjid Rawadalam. Yang memakmurkan pun adalah kita semua warga masyarakat desa Rawadalam. Jangan biarkan bulan-bulan lain kita diam, Ramadan kita bangkit, itu pun masih mending. Ada juga orang yang Ramadan masuk, mereka hanya diam-diam saja. Bahkan saya melihat akhir-akhir ini budaya tidak puasa sudah ramai di kalangan kita semua. Dulu kita kecil, orang yang merokok di jalan ataupun yang lain di jalan, mereka tidak berani, mereka ngumpet di rumah menghormati orang-orang yang berpuasa Ramadan. Hari ini, tahun ini 2025, astagfirullahaladzim, entah tahun depan seperti apa, tahun depan seperti apa. Dapat kita bayangkan generasi kita ke belakang, ke depan kita, mungkin dapat kita hitung dengan jari orang-orang yang menghormati datanya bulan suci Ramadan. Maka pagi hari ini kita duduk di tempat ini, saya sengaja menyampaikan hal ini untuk kebaikan kita semua. Saya orang Rawadalam dan saya bertanggung jawab juga untuk bersama-sama kita untuk memakmurkan desa kita tercinta ini. Bukankah kita ingin desa kita terkenal dengan desa santri? Terserah ketika hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, mohon mari kita bersama-sama, karena inilah tugas kita bersama. Ramadan sudah berlalu dalam pandangan kita, Ramadan sudah meninggalkan kita, maka mari kita bersama-sama. Tuhan yang kita sembah di Ramadan adalah Tuhan yang kita sembah di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan seterusnya. Itulah harapan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kita mampu menghiasi, mewarnai 11 bulan setelah Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, di hari raya ini, dan kesepakatan dari Kementerian Agama, pemerintah kita menetapkan bahwa hari ini adalah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Terlepas dari kita melihat berita di Arab Saudi kemarin menyatakan tanggal 1 Syawalnya, yaitu hari Ahad kemarin. Kita yang berada di negara kita tercinta mengadakan kegiatan hari ini, dan ini serentak. Alhamdulillah tahun ini serentak. NU, Muhammadiyah, Kementerian Agama, pemerintah mengadakannya pada hari ini, di hari Senin tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 Hijriah. Maka semoga kita semua yang sudah melewati rintangan pendidikan di madrasah Ramadan ini menjadi orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsu, maka kita patut merayakan kesuksesan dengan mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini juga kita semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika kita keluar dari madrasah Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya syaitan, pantaskah kemudian di hari ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal saya sampaikan cambukan yang kuat dari Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau membuat sebuah buku yang berjudul, kitab yang berjudul Ad-Diwan, berisi tentang syair-syair yang tentunya bukan sembarang penyair. Beliau adalah tokoh ulama sufi. Maka kalau kemudian kita perhatikan inti dari pelaksanaan ibadah puasa adalah kecuali kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran-pelajaran yang kita sudah lalui lewat Ramadan ini adalah yang pertama, takwa. Takwa adalah merupakan tujuan utama dari puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Bahwa puasa diwajibkan agar menjadi wasilah, perantara bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita meningkatkan diri kita kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya sebagaimana yang disitir oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum menyatakan, selayaknya kita juga bukan hanya berpuasa perut, tapi juga berpuasa mata kita berpuasa, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Lisan juga kita berpuasa, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan. Begitu juga hidung, telinga, tangan, dan kaki, serta sekujur badan kita ikut berpuasa. Walaupun ini merupakan tingkatan puasa yang tertinggi, yaitu khawasul khawas. Tapi setidaknya kita harus berusaha melakukan hal demikian untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kalau sementara ini puasa kita hanya meninggalkan makan dan memindahkan jam tayang makan dari sarapan menjadi sahur, dan dari makan siang dan makan sore menjadi makan malam dan ngemil dan lain sebagainya, itulah puasa kita bersama. Tapi ke depan mari kita bersama-sama ketika sudah masuk puasa Ramadan, belajar mata, telinga, hidung, dan seluruh anggota tubuh kita untuk bisa melakukan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ikhlas, yaitu melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak melihat ada hadis ataupun Al-Quran yang menyatakan berapa pahala puasa. Ada hadis yang menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Berbeda dengan amaliyah yang lain. Dicontohkan misalnya ketika kita bisa sholat subuh dengan berjamaah, maka pahalanya dengan melakukan sholat malam penuh dan sholat-sholat yang lainnya. Tapi ketika berpuasa, Allah hanya berfirman as-saumu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Maka kalau kalimat itu terjadi, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang berpuasa tidak akan sama. Si A dan si B sama-sama berpuasa mungkin berbeda pahalanya, karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak prerogatif dari Allah memberikan pahala berapa kepada si A dan pahala B berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian ulama-ulama kita, para kiai kita terdahulu, ketika setelah sholat tarawih yang disusul dengan sholat witir 2 dan 1 rakaat, dibimbing kita dengan dengan mikrofon, dengan toa, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Terus disampaikan kalimat lillahi ta'ala. Dalam artinya adalah bahwa agar kita memperoleh ikhlas hanya sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu sudah mengajak kita belajar bagaimana
agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian hari ini banyak para pemuda-pemuda kita yang mereka tidak belajar agama sama sekali, tidak pernah mondok, tidak bisa baca kitab, tapi belajar dari TikTok, belajar dari YouTube dan sebagainya. Hanya melihat ustadz-ustadz yang sudah terkenal dengan jenggot yang panjang, udang-udang yang besar, mereka menyampaikan tidak ada dalilnya imsakiyah, tidak ada dalilnya niat berjamaah, tidak ada sebagainya. Apakah mereka tidak tahu? Dulu kiai-kiai kita mengajarkan demikian, pasti ada dalilnya. Cuma orang dulu tidak perlu pakai dalil, hanya bareng-bareng, ayo jamaah kita bareng-bareng. Kemudian akhir-akhir ini miris sekali orang-orang yang belum paham terhadap agama. Mereka hanya langsung bisa protes dan protes tanpa tahu penyebabnya. Bahkan ketika ditanya kitabnya apa, mereka pun nggak paham. Saya sodorkan bahasa Arab, pasti mudeng mereka, nggak paham demikian. Jadi tolong, ketika anak kita sudah terpengaruh dengan dunia-dunia luar, mereka hanya mengidolakan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di YouTube dan sebagainya. Mungkin benar, tapi bahwa kiai yang hebat adalah kiai kampung kita, ustadz kita, ulama kita yang ada di desa kita masing-masing. Jangan kemudian menghilangkan cinta kita kepada kiai-kiai kampung dengan mengenal mereka. Siapa sih yang akan mengurusin kita nanti ketika kita mati, ketika kita nikah dan sebagainya, ketika kita punya acara dan sebagainya? Pasti bukan mereka-mereka, kita semuanya bertanggung jawab di sini. Maka jangan sampai kalian, wahai para pemuda, para pemudi, pendidikan boleh tinggi, S1, S2, S3, tapi kalau kemudian melupakan jasa-jasa kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, maka kalian tidak akan menjadi orang-orang yang barokah dalam kehidupannya. Hadirin jamaah salat Jumat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhlas memang sangat sulit. Kiai saya pernah menyatakan, "San, kalau kamu ingin ikhlas, biarkan ria. Ria saja dulu. Karena manusia akan selesai maksimal mencaci kita sebulan, memuji kita sebulan, lama-kelamaan akan berhenti sendiri kok. Silakan. Ketika hal-hal yang berbau kebaikan, nggak apa-apa kita ria awal-awalnya. Biarkan masyarakat menilai mau apa, asal kita istiqomah. Karena yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang istiqomah. Khairul a'mal ala adwamiha. Wa in qalla, sebaik-baik amal adalah mudawamahnya, istiqomahnya, konsistennya. Kata orang-orang yang lagi belajar FP Pro itu, konsistennya, pemula, konsistennya, istiqomahnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita kadang-kala banyak ketika Ramadan turun Al-Quran, baca sampai wah bolak-balik dan sebagainya. Selesai Ramadan selesai juga yang lain, sedekah juga selesai, ke masjid juga selesai. Berarti kita hanya rame-rame di bulan Ramadan saja. Wa in qalla, istiqomah itu apa? Melaksanakan satu ibadah dengan terus-menerus tanpa berhenti, konsisten, walaupun sedikit, tidak banyak. Saya sering juga menyampaikan kepada para bapak-bapak sekalian, ketika sholat Jumat selesai, duduk tahiyat akhir setelah Jumat, duduk baca Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali, pahalanya besar. Karena kalau saya banyak melihat kok langsung pada bubar, mau repot kemana sih? Kita juga repot Pak, kita juga sama punya pekerjaan, berhenti dulu dong sebentar. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, wiridan sendirian gak bakal kiyang kita nih. Bareng-bareng bersama imam, kemudian apa? Ikuti aminnya doanya imam. Sudah beres kok. Masih saya juga melihat duduk, tapi duduknya sudah sesila. Nggak baca hadis orang begini, nggak baca hadis. Coba baca hadisnya. Ada hadis yang menyatakan siapa orang yang sehabis salat Jumat duduk membaca wiridan 7, Fatihah 7, Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, maka dia akan diampuni dosanya sampai minggu depan. Itu hadisnya tuh. Kalau pakai bahasa nanti saya sampaikan Arabnya. Jadi mangga dimanfaatkan. Paling setengah jam, nggak nyampe kok. 15 menit dah maksimal. Selesai itu baru kita bubar, pulang kan selesai.
Eman Pak, eman hadirin, berada di masjid ini hal yang sangat luar biasa. Manfaatkan duduk di tempat kita di sini, niatkan dengan itikaf, itu berpahala kok. Yang hadir di dalam ini adalah ketika bapak-bapak, saudara-saudara sekalian duduk di dalam ini dan niat itikaf, maka itu sangat berpahala. Dan Rasul sangat menganjurkan kita beritikaf di 10 terakhir Ramadan. Maka itikaf juga sangat berpahala sekali. Kemudian yang keempat adalah mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk, yang ketiga, sabar. Puasa melatih kita untuk bersabar. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sabar juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Selama Ramadan pasti kita capek. Setelah sholat tarawih kita mungkin juga belum beristirahat. Bahkan ibu-ibu yang paling berat, mereka harus bangun jam 3, menghangatkan makanan, sahur dan sebagainya. Kemudian selesai itu mereka membersihkan piringnya dan sebagainya. Pahala berlipat-lipat buat ibu-ibu sekalian. Maka kita semua dilatih kesabaran dari mulai pagi sampai terbit, sampai dengan munculnya sholat maghrib. Kita dilatih untuk bersabar menunggu sholat maghrib. Kemudian yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kita untuk melakukan mujahadah atau berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan syaitan dalam berbagai bentuknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Madrasah Ramadan melatih kita semua mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Rasul bersabda, "Innamas saumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun." Rawahu Syaikhani. Yang artinya, sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini sebagai kritikan sosial kepada kita semua. Ketika kita mungkin sedang di luar sana, anak orang-orang yang tidak berpuasa mengajak kita melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka sampai kalimat, tidak perlu membentak, tidak perlu menyewa dan sebagainya, sampai kalimat dengan inni shaimun. Ayo gang minum, inni shaimun, saya berpuasa. Cukup itu saja, gak usah ente itu gak puasa. Ya sudah, begitu sudah jelas. Sama kita dengan dia, mungkin belum datang dakwahnya, belum datang hidayah dan lain sebagainya, maka sampai kalimat inni shaimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, yang ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, itikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan
dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedelapan, menyambung tali silaturahim dalam budaya kita. Dulu ketika kita kecil, sering orang tua kita membuat masakan sebelum Ramadan, mungkin ada yang sampai seminggu sebelumnya, kemudian disuruh kita mengantarkan ke uak kita, ke paman kita, ke bibi kita, tetangga kita, saling ngirim perayaan di Ramadan. Sekarang sudah hampir punah, diganti dengan makanan-makanan yang sudah siap saji ataupun makan-makan ringan yang tidak perlu masak dan sebagainya. Itulah generasi kita saat ini sudah jauh dari yang dulu sampai orang-orang tua kita ajarkan, dan ini mungkin sangat sulit untuk kita membangkitkan kembali. Padahal dulu sudah diajarkan oleh orang tua kita agar sebelum Ramadan ada tradisi saling memberi, saling memberikan makanan, kue-kue dan sebagainya, walaupun kembali lagi kue-kue tersebut kepada kita semua. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya serta kepada kerabat dan sanak saudara. Ada dalilnya. As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'ala dzir rahimi sintani shadaqatun wasilatun. Rahu Tirmidzi wan Nasa'i. Saya sampaikan tadi, tidak mungkin kiai kita terdahulu mengajak kita melakukan satu kegiatan ibadah, mereka punya dalil tapi mereka tidak menyampaikan kepada umat. Nah, hari ini dalil-dalil tersebut bagi kami generasi muda harus sampaikan, karena mereka pasti akan bertanya mana dalilnya, mana dalil dan sebagainya. Ini hadisnya. Sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat, saudara, sanak famili terhitung dua, sedekah dan silaturahim. Sudah jelas hadisnya At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini sudah merangkum beberapa kalimat tadi. Yang kesembilan, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada tradisi yang baik yang biasa kita lakukan di akhir Ramadan, yaitu nyekar, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal, dan ini sudah kita lakukan dan sudah dari 2012 kita mengadakan ziarah dan tahlil sebelum Ramadan, bahkan sebelum Idul Fitri dan sebelum Idul Adha. Kegiatan ini mungkin di desa yang lain masih belum bisa mengadakannya, tapi Rawadalam hadirin sudah bisa mengadakannya. Maka kita harus bersyukur dan terus menjaga tradisi ini, jangan sampai kemudian hilang, ditentang oleh waktu dan sebagainya. Rasul bersabda, zurul qubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah, rawahul Baihaqi. Lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Al Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan dan di bulan yang lain-lainnya, maka telah menghiasi diri kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Alangkah indahnya dan bahagianya kita jika kita telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan syaitan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung tali silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apa yang akan kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri tahun 1446 Hijriah pada pagi hari ini,
dengan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ikhwani rahimakumullah, ittaqullah fa inna taqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya fattahu ya alim unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin.
Ya Allah, ya Tuhan kami masyarakat Rawadalam berkumpul di masjid ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa istri-istri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan desa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan masjid ini sebagai wasilah penyambung silaturahim. Jadikan hati kami hati-hati yang bersatu tanpa ada perbedaan ya Allah, karena persaudaraan itu merupakan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami sadar selama Ramadan kami belum bisa berbuat baik, belum bisa berbuat banyak. Kami masih dipaksa untuk puasa, kami masih dipaksa untuk sholat tarawih, kami masih dipaksa untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan kembalikan kami, sempatkan kami bertemu dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Kami berjanji akan memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kami, perbuatan-perbuatan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, perbuatan kami, ucapan kami, tindak tanduk kami pasti banyak kesalahan ya Allah. Maka di hari ini kami bersimpu di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang jelas maupun yang tidak jelas, yang banyak maupun sedikit. Ampuni kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kembali suci, kembali fitrah dan bahagia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kami sadar kami iman kami masih lemah. Kami hanya lebih giat, lebih semangat ketika Kau janjikan pahala besar, Kau janjikan pahala surga-Mu ya Allah. Kami belum bisa ikhlas ya Allah, maka belajari kami, terus bimbinglah kami ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah